Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu Selatan ingin mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual tentang coaching yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Setia Ekawati SPD dari SMA Negeri 2 Kota Pinang, dan saya Nurhani Dalimunte dari UPTD SD Negeri 14 Tanjung Medan. Saya Darwia Tanjung dari UPTD SDN 32 Pasir Tuntung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darwia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Setia? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya Bu, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu. Iya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit ya akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh, Bu, boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti buah sudah sesuai dengan alur tirta atau sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon yang disampaikan dari coachee dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh, boleh, sangat boleh, Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik Bu, ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga kira-kira yang lebih spesifik mungkin yang dilakukan adalah dalam mengobservasi. Yang lebih spesifik sih Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif mungkin ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik Bu, ya. Kembangkan yang lebih spesifiknya ya, membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi kira-kira Bu Setia, indikator apa yang akan dicapai Ibu? Saya sih Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi atas permasalahannya dengan tahu cara-cara menyelesaikannya. Begitu Bu. Baik Bu. Jadi indikator ketercapaian pada coachee sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Silakan Bu Ibu Darwia melakukan proses coaching dengan coachee dengan baik. Nanti setelah proses coaching itu kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu, boleh Bu, boleh Bu. Silakan ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Setia. Gimana kabarnya Bu Nurhani hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Nurhani, saya dengar Bu Hani ini ada yang mau disampaikan kepada saya. Apa yang mau diceritakan sama saya Bu Hani? Iya Bu, terkait ada permasalahan saya di sekolah Ibu. Kita ini ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu
Hani. Silakan Ibu Hani menceritakannya kepada saya apa-apa aja masalah Ibu. Begini Bu Tia, di sekolah saya ini saya melihat itu siswanya kok kayak ada rasa bosan untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah saya melakukan pembelajarannya Bu secara ceramah, memanfaatkan yang ada di sekolah. Misalnya anak tersebut ada kurang fokus, terus di situ Bu juga kan ada lapangan yang luas, atau di depan sekolahnya itu ada dijadikan sebagai media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru itu memiliki atau tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan atau membuat itu media seperti di sekolah gitu Bu. Nah, jadi pembelajaran yang saya lihat itu Bu, anak-anak terakhirnya jadinya bosan untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Hani masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang inovatif, begitu ya Bu? Iya betul Ibu. Pembelajarannya dengan cara berceramah, itu aja Bu saya lihat. Sementara pembelajarannya zaman ini kan Bu sudah tidak seperti itu lagi. Namun saya lihat ceramah, jadi pembelajarannya pun Bu membuat anak-anak jadinya tidak begitu semangat Bu. Oke, baik Bu Hani. Jadi kira-kira apa yang ingin Bu Hani dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu pengennya Bu, di sekolah saya ada perubahan setidaknya sedikit lebih lah Bu. Cara pembelajarannya lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode model, atau lebih diubah pemanfaatan media yang ada di sekolah dan pemanfaatan yang sudah disediakan oleh sekolah. Begitu Ibu. Jadi Bu Hani ingin adanya perubahan di dalam rekan-rekan sejawat untuk merubah cara mengajarnya, begitu kan Bu? Betul Bu, supaya ada perubahan begitu Ibu. Nah Bu Nurhani, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan sejawat Ibu di sekolah? Perubahan yang menuju arah yang lebih baik ya Bu ya, seperti penggunaan metode model yang bervariasi, terus pemanfaatan media yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu ya. Kira-kira untuk di sekolah itu, di sekolah yang Ibu sekarang ini levelnya udah sampai level berapa ya Bu? Kalau dilihat dari levelnya Bu, mungkin level 5 ya Bu, karena masih banyak yang belum manfaatkan, atau guru-guru di sana Bu, di sekolah saya belum memanfaatkan atau menggunakan model pembelajaran untuk pengembangan diri, menggunakan atau memanfaatkan teknologi apa namanya PowerPoint, Canva dan seterusnya. Sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu saja Ibu, menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan atau prasarana di sekolah, menggunakan media, metodenya begitu-begitu aja Bu saya lihat. Baik Bu, kira-kira ini di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu Guru Hani sekarang? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu ya, karena kita kan sedang berusaha, kita kan ingin adanya perubahan, apalagi sekarang kan tidak mungkin dengan secara instan ya Bu ya. Paling tidak sedikitnya di level 7 Bu. Sebenarnya pengen sih antusias, tapi bingung Bu cara memulainya seperti apa. Kalau sudah begitu Bu Hani, sekarang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan di dalam pembelajaran itu seperti apa? Mungkin Bu, yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari semua rekan-rekan yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus Bu, yaitu melakukan mentoring seperti itu Bu. Mentoring
melakukan mentoring ya Bu. Selain mentoring ya Bu, strategi lain yang dilakukan dalam melakukan perubahan apa kira-kira? Sepertinya Bu, kalau biar biar mencakup skala yang besar, itu bisa dilakukan cara pelatihan atau workshop gitu Bu. Maksudnya untuk semua guru gitu Bu. Baik Bu Hani, tadi ada mentoring dan workshop ya Bu. Kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman dilakukan metode strategi itu yang gimana ya Bu? Kayaknya Bu lebih ke mentoring gitu Bu. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya ingin ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan sasarannya untuk tuntutan dari sekolah dan ada pelatihan. Tapi dia itu sebenarnya belum ada kemauan Bu secara sendiri. Saya inginnya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dilakukan oleh guru tersebut agar ada perubahan. Begitu Ibu. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan beban itu? Kalau untuk membantu saya Bu, saya mempunyai teman yang jago banget bagian IT. Mungkin nanti saya bisa minta bantuan kepada teman saya tersebut dan saya akan membuat konsepnya begitu Ibu. Baik Bu Hani, berarti nantinya Bu Hani akan mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat, begitu ya Bu? Ya betul Ibu, saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sekompetensi tentunya Ibu. Ya, betul sekali itu Bu Hani. Sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu dari percakapan kita sore ini. Apa sih kira-kira yang Bu Hani dapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya Bu, gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan perubahan kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan yang menyampaikan materi terhadap siswa. Mungkin saya itu yang bisa saya ambil Bu, dengan cara mentoring itu saya lakukan dengan mentoring Bu. Wah, udah nggak sabar ini nunggu cerita dari Bu Hani nih. Sudah melakukan mentoring ya Bu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu Hani. Percakapan kita hari ini dan ngobrol-ngobrol kita sore ini. Nih Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya ya Bu Setia, setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan dapat membantu saya menemukan solusi Bu. Sama-sama Bu Hani, sampai bertemu di lain waktu ya Bu Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Hani. Sore Ibu. Bu Setia, bagaimana tadi hasil proses coaching, sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu Dalia, tadi proses coaching dengan Bu Hani sudah berjalan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Setia. Pertanyaan yang pertama Bu, apa saja yang sudah dilakukan atau sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Baik Bu, tadi selama coaching dengan Bu Hani, saya sudah melakukannya Bu dengan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yaitu dengan cara menanyakan tujuannya sampai kapan rencana akan dilaksanakan. Baik Bu, jadi Bu Setia sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan beberapa catatan Bu Setia, kemudian sudah menyampaikannya, kemudian ada tujuan dari coaching, kemudian identifikasi permasalahan yang terhadap coaching, kemudian mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya yang dilakukan Ibu Setia untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksinya dilakukan berjalan dengan baik, lancar, dan saya sudah mendengar tadi percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching,
kemudian arahannya juga present, kehadiran ya, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif, tentunya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu Setia sukses ya, kemudian coachingnya berikutnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi Bu, untuk kompetensi yang ingin saya capai ke depannya, yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta ini untuk melakukan coaching supaya untuk coaching-coaching selanjutnya itu berjalan dengan lancar. Begitu ya. Baik Bu Setia ya, sudah mendalami alur tirtanya dengan baik, kemudian sesi tanya jawabnya juga sudah baik, observasinya, proses coachingnya juga sudah sangat sesuai dengan alurnya. Mungkin di kesempatan waktu kita bisa berjumpa ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Salam bahagia, salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.